Oke, pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Pola penyerangan sepak bola merupakan strategi yang disusun untuk menyerang daerah lawan dan memasukkan bola ke gawang lawan agar tercipta sebuah poin atau angka. Pola penyerangan dalam permainan sepak bola dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Untuk yang pertama, pola gerakan tersusun. Yang kedua adalah pola untuk menghadapi pertahanan rapat. Yang ketiga, pola mencari ruang kosong. Nah, maksudnya di sini adalah untuk yang pertama, pola gerakan tersusun biasanya strategi penyerangan ataupun pertahanan itu biasanya dilakukan sebelum pertandingan sepak bola. Dan untuk yang kedua, pola untuk menghadapi pertahanan rapat, maksudnya di sini adalah taktik ya. Taktik yang dilakukan apabila salah satu tim yang menyerang melakukan serangan opsi A dan itu tidak berfungsi, maka adanya penyerangan opsi B. Kemudian untuk yang ketiga adalah pola mencari ruang kosong. Biasanya ini dilakukan oleh antara pemain penyerang dan gelandang yang berkolaborasi. Oke, kita lanjut ya. Pola penyerangan dalam permainan sepak bola terdapat beberapa formasi yang dapat menunjang sebuah serangan yang akan dilakukan. Berikut beberapa formasi dalam pola penyerangan sepak bola. Ini kita lihat ya formasinya. Oke, lihat gambar. Formasi pola penyerangan sepak bola ini terdiri dari 4 pemain back yang ada di sebelah kiri, 3 pemain gelandang yang berada di tengah, dan 3 pemain menyerang. Di bagian belakang formasi terdapat ada 1 pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri, gelandang kanan, dan gelandang tengah di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat penyerang kiri, penyerang kanan, dan penyerang yang ada di tengah. Inilah tipe formasi penyerangan 4-2-4. Kita lihat gambar. Formasi pola penyerangan sepak bola ini terdiri dari 4 pemain back, 2 pemain gelandang, dan 4 pemain menyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri dan gelandang kanan di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat 2 pemain penyerang kiri luar dan 2 pemain penyerang kanan luar. Ini yang back adalah warna biru, untuk gelandang berwarna kuning, dan untuk penyerang yang berwarna merah. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Pola pertahanan sepak bola merupakan sebuah strategi yang disusun secara matang agar daerah sendiri dapat terjaga dan tidak kebobolan lawan. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Oke, yang pertama, pola pertahanan man to man atau 1 lawan 1. Yang kedua, pola pertahanan area atau zone marking. Yang ketiga adalah pola pertahanan kombinasi antara man to man dengan zone marking. Oke, maksud yang pertama adalah pola pertahanan man to man atau 1 lawan 1 adalah
satu orang pemain bertahan menahan satu orang pemain menyerang. Untuk yang kedua, pola pertahanan area atau zone marking. Biasanya untuk pertahanan dari setiap posisi pemain, dia punya atau memiliki wilayahnya masing-masing, ya. Atau nanti kalau misalnya ada yang pemain menyerang mampu melewati satu orang, maka ada backup dari teman bertahan yang satu lagi. Kemudian yang ketiga adalah pola pertahanan kombinasi antara man to man dengan zone marking, ya, kalau nggak salah. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah pertahanan kombinasi antara man to man dengan zone marking. Jadi kalau misalnya yang tadi saya katakan, kalau misalnya satu lawan satu ternyata mampu dilewati oleh pemain menyerang, maka adanya man to man yang satu lagi atau backup dari pemain yang lebih dekat dengan pemain penyerang. Oke, kita lanjut. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola menggunakan beberapa formasi yang digunakan untuk menjaga daerah sendiri. Di bawah ini terdapat beberapa formasi pola penyerangan sepak bola. Tipe formasi pertahanan 4-3-3. Mari kita lihat gambarnya, ya. Formasi pola pertahanan sepak bola ini menggunakan 4 pemain back, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri, gelandang kanan, dan gelandang tengah di bagian tengah lapangan. Selanjutnya bagian depan formasi terdapat pemain menyerang kiri, pemain penyerang kanan, dan pemain penyerang tengah. Oke, untuk yang warna hitam adalah kiper, yang warna biru adalah back, yang warna kuning adalah gelandang, dan yang warna merah adalah pemain penyerang. Tipe formasi pertahanan 4-4-2. Mari kita lihat gambar. Formasi pola pertahanan sepak bola ini menggunakan 4 pemain back, 4 pemain gelandang, dan 2 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat pemain yang bertugas sebagai bek kanan, stopper, bek kiri, dan libero. Formasi ini juga menempatkan gelandang bertahan, gelandang serang, sayap kanan dan sayap kiri. Di bagian tengah lapangan, selanjutnya bagian depan formasi terdapat 2 pemain menyerang. Oke, itu saja untuk materi tentang pola pertahanan dan penyerangan. Apabila masih kurang atau kalian punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar, ya. Terima kasih semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.